Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi dengan stambuk A501200040. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako. Pada kali ini saya akan membahas tentang asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling, yang pertama asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Selanjutnya, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Selanjutnya, asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan harus serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip bimbingan konseling. Prinsip umum. Yang pertama, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Kedua, bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Empat, bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Keenam, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Ketujuh, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Kedua, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria yang mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Yang ketiga, program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu yang bersangkutan beragam dan luas. Kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan dan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Keenam, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Ketiga, prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Pertama,
Konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kedua, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan pengalaman, dan kemampuan. Ketiga, sebagai tuntutan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahliannya melalui berbagai kegiatan. Keempat, konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. Yang kelima, konselor harus menghormati menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa dibimbingnya. Keenam, konselor harus melaksanakan tugasnya hendaknya mempergunakan berbagai metode yang sama. Keempat, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi atau cumulative record bagi setiap siswa. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Keempat, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Kelima, bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.